Baik Bu Ina, tadi Bu Ina sudah melakukan pembelajaran di kelas dan sudah saya observasi. Saat ini kita melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Baik. Ya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui refleksi dari Bu Ina terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian nanti juga rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu Ina lakukan setelah kita melakukan perbincangan kali ini. Baik. Ya. Baik, yang pertama Ibu terkait refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Ina apa? Refleksi yang saya lakukan tadi itu anak-anak merasa lebih setelah mempraktekkan berbicara bahasa Inggris di depan kelas, maka kemampuan mereka itu lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian mereka juga merasa sangat bahagia mengikuti pembelajaran bahasa Inggris hari ini, namun mereka agak sedikit grogi ya, mungkin ini baru pertama kali diobservasi, jadi mereka grogi dalam presentasi di depan kelas. Kemudian tadi itu ada juga beberapa anak yang minat berbicaranya kurang aktif, mereka agak malas-malesan begitu diajak berbicara dengan teman sekelompoknya, begitu Pak Ben. Baik, dari refleksi tadi saya menangkap bahwasanya pertama anak-anak murid kelas 10B 10-7 tadi merasa bahwasanya kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya lebih meningkat, lebih better daripada sebelumnya. Kemudian saat presentasi ada beberapa murid yang merasa grogi ya karena ada kehadiran saya karena diobservasi. Terus kemudian yang ketiga tadi ada beberapa anak yang mungkin kurang bersemangat kurang fokus dalam pembelajaran. Dari refleksi tersebut Ibu terkait anak-anak yang kurang fokus terhadap pembelajarannya Ibu, untuk kedepannya itu bagaimana? Langkah apa yang dilakukan oleh Bu Ina untuk perbaikan pembelajaran berikutnya? Untuk kedepannya saya akan merubah strategi yang tadi sudah saya lakukan. Antara lainnya minggu depan itu saya selain bekerja kelompok, saya akan membuat penugasan yaitu berupa game yang berhubungan dengan materi yang saya berikan pada saat itu, sehingga untuk memotivasi kelima anak tadi yang terkesan ogah-ogahan tidak aktif mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi saya harap dengan menggunakan game bahasa Inggris mereka akan lebih termotivasi, lebih bersemangat untuk melakukan pembelajaran bahasa Inggris minggu depan. Begitu Pak, rencana saya. Gamenya dalam bentuk bahasa Inggris seperti apa ya? Gamenya itu bisa dengan tebak kata begitu, kemudian bisa dengan cerita bersambung kemudian bisa dengan guessing. Jadi mereka yang kelima anak yang tidak aktif tadi saya suruh ke depan untuk memberikan clue yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari minggu depan, sehingga mereka kan terlihat lebih aktif dan mungkin lebih fokus untuk memberikan clue agar temannya itu bisa menebak apa sebenarnya yang disembunyikan, kata apa yang disembunyikan oleh anak tersebut, gitu Pak. Baik, tadi kan dalam pembelajaran sudah menerapkan budaya positif, saya menangkap sudah ya. Terus kemudian KST juga terkait kepedulian dan tanggung jawab dalam kelompok. Kemudian diferensiasi. Tadi diferensiasinya Ibu sudah melakukan diferensi proses dan konten ya. Kemudian tadi kan produknya kan belum nih. Belum, minggu depan ya. Nah, produknya nanti untuk pertemuan minggu depan seperti apa bisa di? Untuk minggu depan itu anak-anak presentasi langsung prakteknya gitu. Jadi seperti koki itu seorang koki yang sedang mempraktekkan membuat masakan, step-stepnya seperti apa begitu, dia layaknya seorang koki sambil menjelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris. Atau mereka juga kalau tidak ingin tampil seperti koki di depan kelas, mereka bisa membuat video di rumah bersama teman-teman kelompoknya mereka, mempraktekkan bagaimana membuat salad buah misalnya, tapi dilakukan di rumah dalam bentuk video. Jadi presentasi di kelasnya, video itu yang dipresentasikan di depan kelas. Gitu. Biasanya untuk melihat video itu teman-temannya merasa lucu biasanya. Pengalaman saya yang tahun-tahun kemarin
mereka tertawa bareng karena ada sesuatu yang lucu pada video itu. Baik. Jadi untuk yang pertama tadi saya menangkapnya bahwasanya setelah pasca observasi ini ibu akan memperbaiki pembelajaran untuk mengakomodir murid yang 5 anak yang kurang bersemangat Ya, tadi dengan menggunakan game, 5 anak. gitu ya. Terus kemudian tadi sudah melakukan diferensiasi KSE dan budaya positif, cuman untuk diferensiasi produknya akan pada pertemuan berikutnya, yaitu nanti siswa diberikan kebebasan ya, boleh praktek langsung di depan kelas atau video dan lain sebagainya. Baik, saya rasa untuk pasca observasi ini tidak cukup. Nanti kita lanjutkan pada ini Ibu, rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan. Tadi kemarin di awal ketika pra observasi Ibu bahwasannya yang akan dikembangkan adalah tentang kemampuan bicara bahasa Inggris anak kan? Iya. Oke, baik. Tadi dari hasil pembelajaran kan kemampuan bicara anak kan sudah ini ya, sudah lebih baik. Jadi untuk pengembangan berikutnya apa kira-kira? Pengembangan berikutnya mungkin selain berbicara, saya akan menekankan pada keterampilan menulisnya. Keterampilan menulis itu menulis teks sesuai dengan struktur teksnya, sesuai dengan unsur kebahasaan yang digunakan, sesuai dengan grammar yang digunakan. Jadi kesalahan-kesalahan dalam menulis kalimat, kesalahan-kesalahan dalam menulis kosakatanya, keterampilannya mungkin saya akan kembangkan untuk pembelajaran yang berikutnya. Baik. Untuk ukuran keberhasilan dari keterampilan menulis itu apa, Bu? Ukuran keberhasilannya jika anak sudah dapat menulis teks sesuai dengan struktur teksnya, kemudian semua unsur bahasa yang mereka tulis sudah sesuai dengan English grammar yang baku begitu ya, tidak terjadi kesalahan, tidak terdapat bahasa slang, kemudian penulisan vocabnya juga jelas sesuai dengan susunan tata bahasa dalam bahasa Inggris begitu. Dalam kegiatan ini perlu nggak pendukung untuk kegiatannya Bu Nina terkait pengembangan ini? Pendukung penting seperti media pembelajaran ya, kemudian sarana dan prasarana. Tadi saya menggunakan LCD dan laptop dan juga ada video di sana dan ada juga mikrofon ya untuk membantu saya berbicara lebih ring di depan kelas karena suara saya kecil. Berarti untuk waktunya ini dilakukan di pertemuan PRAP berikutnya atau bagaimana? Saya lakukan di tadi itu kan pengembangan untuk anak-anak ya Bu ya. Kalau pengembangan diri untuk Bu Ina kan tadi misalkan kan ada ini ya, Bu Ina dalam pembelajaran tadi kan masih ada siswa yang beraktif. Nah, berarti kan Bu Ina bisa melakukan refleksi diri. Terus kemudian pengembangan diri apa yang bisa dilakukan Bu Ina untuk hal tersebut? Ya mungkin saya akan sharing ya bersama teman-teman sejawat untuk mengatasi kendala atau tantangan yang ada di dalam kelas saya untuk mengatasi 5 anak yang beraktif tersebut, sehingga saya akan mendapatkan pencerahan ya selain yang saya sampaikan tadi dari teman-teman sejawat saya. Selain itu saya juga akan mencari di media sosial ya kira-kira strategi apa saja yang bisa digunakan untuk mengatasi kebosanan kelima anak tadi, sehingga anak tadi itu terkesan malas dan ogah dalam belajar bahasa Inggris di kelas. Iya. Baik. Untuk waktu pelaksanaannya kan? Waktu pelaksanaannya mungkin seminggu dari sekarang ya. Oke, berarti Selasa depan ya. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan lagi untuk pengembangan diri apa yang perlu dikembangkan dari Bu Ina? Pengembangan diri yang perlu saya kembangkan adalah saya ingin dalam pembelajaran berikutnya anak-anak itu sudah dapat menangkap ya apa yang saya jelaskan menggunakan all in English ya. Kalau tadi kan semua ada separuh bahasa Indonesia, ada separuh bahasa Inggris, itu yang perlu saya kembangkan berikutnya. Oke, tujuannya apa sih? Tujuannya agar mereka itu berbicara bahasa Inggrisnya nanti native like seperti pembicara asing.
Terus keberhasilannya berarti gimana nih ukuran? Oh ternyata anak ini berhasil loh ini saya melakukan ini Ya, ukurannya keberhasilannya jika saya sudah menjelaskan semua materi dalam bahasa Inggris, anak-anak paham apa yang saya omongkan dan mereka bisa juga menimpali atau mengumpan balik pertanyaan atau penjelasan yang saya lakukan dengan bahasa Inggris. Perlu pendukung nggak Bu, untuk melakukan kegiatan ini? Perlu pendukung. Ya siapa atau apa? Apa ya? Yang jelas yang pertama adalah media pembelajaran. Saya suka menggunakan video pembelajaran yang berasal dari native speaker. Nah, nanti tujuannya saya ingin mereka itu berbicaranya native like ya, bukan Indonesian like gitu. Jadi pendukung yang utama adalah video dari native speaker. Yang kedua mungkin kalau ada native speaker yang mau join di sini, saya sangat bahagia sekali. Namun sejauh ini belum. Kalau dulu ada dari Jerman. Jadi dia yang mengajar, jadi bahasa Inggrisnya bagus sekali anak. Hasilnya ikut native itu bahasanya. Tidak mencoba untuk kolaborasi dengan Pingin tapi kampus. dari mana ya? Di UNED belum ada. Untuk waktu, ini dalam jangka waktu pendek atau waktu panjang, artinya kapan pelaksanaan kalau misalkan waktu pendek pelaksanaannya? 3 mingguan. Oke. 3 minggu ke depan ya setelah 3 materi selesai. ya. Ada lagi Bu? Sudah. Oke, berarti saya nangkapnya 3 ya, keterampilan menulis anak ya, terus kemudian dalam mengatasi murid yang kurang aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa menjelaskan materi all English gitu ya, jadi siswa itu bisa paham, mengerti diajak ngomong bahasa Inggris. Waktu yang agak lama. Oke, baik. Terima kasih Bu Ine atas percakapan observasi kali ini. Saya sudah menangkap banyak hal dari hal yang telah dilakukan Bu Ine di kelas tadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bu Ine terkait refleksi dan tidak lanjut bisa dilakukan di dalam kelas berikutnya. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan harapannya bagaimana dalam Harapannya belajar. ya strategi yang sudah saya ungkapkan tadi dapat berjalan dengan baik dan sukses Pak. Oke, baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan percakapan kali ini, Bu Ine. Nanti kita ketemu di live. Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.